Selamat sore ibu-ibu GKP Jemaat Seroja yang dikasih Tuhan. Di kesempatan hari ini kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 41. Dan baiklah, sebelum kita membaca, sebelum kita menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari. Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Untuk sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan. Pada sore hari ini kami hendak belajar bersama dari Injil Markus dan juga dari pengalaman seorang perempuan yang begitu menginspirasi. Kiranya Engkau juga menuntun kami dengan hikmat Tuhan, sehingga yang kami bahas dan kami baca bersama pada sore ini betul-betul akan memperbaharui diri kami dan juga cara pandang kami. Dan karena itu tolonglah kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 41. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentu kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Hosiana. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada begitu banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi, jabatan, status yang baik di masyarakat, terpandang, lalu dihormati, dipuja-puja, ternyata masih ada begitu banyak orang yang tidak melihat itu sebagai hal prioritas di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang justru menempatkan diri sebagai abdi-abdi di tengah kehidupan ini, pengabdi Tuhan, pengabdi masyarakat, pengabdi kehidupan. Nah, peristiwa tentang murid Tuhan Yesus yang melihat dan menyaksikan ada orang lain yang dianggap bukan sebagai pengikut Yesus itu mampu mengadakan sesuatu, yaitu mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Nah, ternyata hal itu merisaukan. Paling tidak ini merisaukan Yohanes. Apa yang dirisaukan oleh Yohanes? Karena nampaknya ada cara pandang, cara berpikir Yohanes bahwa mestinya orang yang melakukan itu berada dalam kalangan pengikut Yesus, kelompok yang eksklusif. Maka kalau nanti ada penyebutan nama, ada nama yang diangkat, nama yang dihormati, mestinya adalah nama kelompok ini, terutama nama Tuhan Yesus. Nah, apa yang dijalani oleh Yohanes ini sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa banyak orang berkecenderungan untuk mencari posisi, jabatan, status, agar mereka kemudian terpandang, dihormati, dan dianggap berwibawa, punya wibawa, punya sesuatu lah, punya power, punya kuasa tertentu. Nah, di sore hari ini menyandingkan dengan peristiwa ketika ada orang
yang dicegah oleh Yohanes untuk melakukan sesuatu, saya juga hendak menyampaikan satu kisah tentang seorang perempuan yang bernama Florence Nightingale. Maaf, saya salah sebut mungkin namanya. Mungkin lebih tepat pelafalannya Florence Nightingale. Florence Nightingale. Agak susah ya, karena lidah kita bukan lidah yang terbiasa sana. Baik, sebut saja namanya Florence Nightingale. Tokoh ini diangkat dalam rangka kita juga masih mengenang Hari Perempuan. Ya, mungkin tidak banyak ibu-ibu yang ngeh gitu ya, yang sadar bahwa kita baru saja merayakan atau memperingati Hari Perempuan sedunia. Beberapa data itu menyebutnya adalah tanggal 8 Maret, berarti ya minggu lalu gitu ya, kita memperingati peristiwa Hari Perempuan. Nah, sekarang siapa Florence Nightingale? Siapa dia? Dia lahir di Firenze. Jadi nama Florence ini diambil dari nama kota tempat kelahirannya, yaitu Firenze. Firenze itu di Italia. Itu nama kota yang juga menjadi kota asal satu klub sepak bola yang namanya Fiorentina. Firenze di Italia, itu tempat kelahiran Florence. Nah, dia lahir di awal abad ke-19, 1820. Dia lahir di sana. Dan dia berasal dari keluarga terpandang. Ini yang saya sebutkan, saya singgung di awal. Keluarga kaya. Ibunya itu adalah seorang bangsawan. Bapaknya itu berasal dari keluarga tuan tanah. Jadi mereka ini memang berangkat dari keluarga terhormat, terpandang dari sisi strata sosial. Tetapi yang menarik adalah justru Florence Nightingale malah tertarik untuk menjalankan satu aktivitas, rutinitas, kegiatan yang jauh berbeda dari kebiasaan orang-orang terpandang. Ia membaktikan dirinya sebagai seorang perawat yang pada masa itu status maupun kedudukan perawat itu dianggap buruk. Karena perawat itu kan bersentuhan dengan hal-hal yang dianggap jorok, kotor, sakit, hal yang seperti itu. Maka orang-orang terpandang saat itu tidak ada yang melirik untuk melakukan aktivitas ini. Nah, Florence ini berbeda. Dan ia juga punya kakak yang nampaknya memiliki cara pandang yang berbeda. Ketika sang kakaknya lebih terbiasa untuk menjalani kehidupan tentram, aman, nyaman, status sosialnya baik gitu kan, ya udah tentram lah. Sementara itu Florence justru memilih sesuatu yang berbeda. Ia membaktikan dirinya sebagai perawat dan nanti di kemudian hari namanya dikenang sebagai sosok perawat yang mempelopori keperawatan modern. Nah, dia lahir di tahun 1830, awal abad 19. Dan yang membuat namanya itu mencuat adalah ketika ada peristiwa perang yang disebut sebagai Crimea, di semenanjung Crimea. Perang antara dua kubu. Satu kubu itu terdiri dari Inggris dengan Prancis, dan di kubu yang lain itu adalah Rusia. Nah, dalam peperangan itu kekurangan perawat, tenaga medis. Jadi sebetulnya prajurit-prajurit yang ikut berperang itu pada akhirnya mati bukan karena mati ketembak, bukan mati karena granat, bukan mati di medan pertempuran, tapi mati karena tidak terawat.
Jadi mereka yang udah ketembak nggak langsung mati, habis darah pelan-pelan, mati pelan-pelan. Itu menderita sekali. Dan ada momen ketika sesudah peristiwa atau sesudah hari perang itu mayat bergelimpangan atau orang-orang yang tidak bisa bergerak masih hidup di situ bergelimpangan di sana sini. Ini peristiwa yang sangat mengenaskan. Maka di momen seperti itulah hadir sosok Florence Nightingale. Nah, itu peristiwanya di sekitar tahun 1854. Peristiwa perang semenanjung Crimea. Nah, di momen itu Florence mengajak para prajurit atau para bintara yang terlibat dalam perang itu mencari korban-korban perang. Mereka yang tertembak atau mereka yang kena granat tapi belum mati, bergelimpangan di medan peperangan. Kan kalau malam hari mah tidak ada silih tembak, itu nggak ada gitu ya. Yang ada udah jeda sebentar, malam hari itu jeda sebentar. Nah, pada malam hari Florence biasa berkeliling itu dengan menggunakan lentera. Nah, inilah yang kemudian nanti Florence dikenal dengan sebutan the lady with the lamp. Jadi seorang bidadari, seorang perempuan, seorang perempuan bangsawan, seorang perempuan terhormat dengan lenteranya. Itu nama julukannya kemudian, the lady with the lamp, the lady with the lamp. Jadi itu yang dikenal tentang Florence. Nah, dia berkeliling lalu mencari orang-orang yang sekarat gitu ya, untuk diselamatkan. Dan yang dilakukannya itu bukan hanya menolong orang-orang tentara-tentara Inggris atau tentara Prancis, bukan. Tapi bahkan orang Rusia pun, prajurit Rusia pun dibawanya. Jadi dia nggak berpihak, entah berpihak di Inggris atau Prancis atau dia berpihak di Rusia, tidak. Semata-mata yang diangkatnya adalah nilai kemanusiaan. Nah, ibu-ibu yang kasih Tuhan, ada banyak tokoh perempuan seperti Florence sebetulnya. Tapi tokoh ini penting untuk diangkat juga, untuk mengenang, untuk melihat bahwa ketika ada banyak orang berlomba-lomba untuk mencari posisi dan status serta jabatan kedudukan yang terhormat, Florence justru mencari jalan yang berbeda, jalan kemanusiaan. Ia mengorbankan dirinya, ia membaktikan dirinya untuk sesuatu yang baik bagi kemanusiaan. Dan ternyata Florence ini usianya sangat sepuh ketika ia meninggal. Sudah usia 90 tahun ia meninggal nanti. Padahal orang mungkin menduga orang-orang seperti ini mungkin usianya akan pendek gitu kan. Ternyata enggak gitu loh. Nah, ibu kasih Tuhan, dalam situasi kita yang serba sulit, banyak orang juga yang kemudian mencoba mencari posisi, mencari jabatan, mencari kedudukan yang enak. Nah, orang demi berlomba-lomba mencari nama itu kadang-kadang menjegal, kadang-kadang menjatuhkan pihak lain, kadang-kadang tidak rela kalau ada orang lain yang melakukan sesuatu lalu namanya terangkat gitu. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Yohanes, yang dikatakan Yohanes, "Guru, kami lihat ada orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu." Nah, ini kan gambaran bahwa mereka ini gak rela ada potensi kedudukan yang diambil oleh orang lain. Gak rela. Nah, kita justru mau belajar dari Tuhan Yesus yang justru mengatakan gak usah dicegah, jangan kamu cegah dia gitu. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Yesus sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini adalah orang-orang untuk melakukan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Dan dengan demikian Tuhan Yesus juga secara langsung maupun tidak langsung itu mengangkat sosok Florence Nightingale sebagai sosok yang memang sepatutnya diteladani, melakukan sesuatu dalam rangka bentuk pengabdian kepada Allah, bentuk ketundukan kepada Allah, dan memberikan hidupnya bagi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pada sore hari ini, ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita belajar bersama
untuk membaktikan diri kita lebih sungguh lagi pada hal-hal, nilai-nilai, dan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Kita perlu belajar bersama, bergandengan tangan, membaktikan diri kita untuk lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan bagi kemuliaan Allah. Mari kita belajar bersama, mengingat juga peristiwa atau momen Hari Perempuan, dan mengingat kembali bahwa perempuan-perempuan ini di dunia ini sebetulnya luar biasa. Perempuan-perempuan di banyak tempat itu mengabdikan dirinya, membaktikan dirinya di keluarga, di rumah tangga. Kadang harus mengorbankan kariernya untuk rumah tangga yang baik. Itu luar biasa. Kadang banyak perempuan yang juga harus mengorbankan karirnya demi mendampingi putra-putrinya, keluarganya. Itu sosok yang luar biasa. Itu sosok-sosok yang menjadi inspirasi. Dan saya secara pribadi akan selalu menyebut bahwa perempuan itu adalah manusia tangan 1000, bukan kaki 1000. Perempuan itu adalah bertangan 1000. Kenapa? Di satu momen ia bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Sambil masak ia bisa melakukan sesuatu yang lain. Sambil mencuci, sambil ngepel, sambil nyapu, itu bisa melakukan sesuatu yang lain. Belum lagi kalau kita melihat juga perempuan-perempuan yang punya karir di pemerintahan. Saya pikir sosok-sosok penting di negara ini begitu banyak. Mulai dari sebutlah Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno Marsudi ya, Menteri Luar Negeri kita, sosok-sosok yang luar biasa. Belum lagi di periode yang lalu ada Menteri Susi, sosok-sosok yang luar biasa. Dan tidak kurang, di negara Indonesia ini tidak kurang sosok perempuan yang menginspirasi luar biasa. Dan mereka semua mengabdikan dirinya, mengabdikan ilmunya, pengetahuannya, mengabdikan hidupnya untuk apa? Untuk kemajuan, untuk nilai-nilai kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kita juga bisa melakukannya. Ibu-ibu bisa melakukannya dalam kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan talentanya. Apapun yang bisa kita kerjakan, dengan kesadaran, dengan penghayatan, Tuhan telah mengaruniakan talenta tertentu buat aku. Mari kita maksimalkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam doa ini saya mengajak kita sekalian doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang mengasihi kami untuk sore hari ini, untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi inspirasi bagi kami, dapat menolong kami menjadi pribadi yang terus memperbaharui diri, memperbaiki diri, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan mengabdikan diri kami bagi kemanusiaan, demi kemuliaan Allah. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu mewujudkan semuanya itu. Di kesempatan ini kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, untuk kesempatan bagi kami juga masih boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga yang dekat maupun yang jauh, kerabat kami yang dekat maupun yang jauh. Kami bersyukur untuk beragam peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami yang telah mendidik, menempa, dan mengajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang lain yang tidak dapat kami rinci satu demi satu. Dan dalam rasa syukur ini, kami mengingat ada saudara kami yang masih berduka, juga saudara kami yang saat ini sedang berproses untuk pulih pasca operasi, ataupun juga saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan pendampingan Tuhan untuk sehat kembali dalam kondisi yang sakit saat ini ya Allah. Kami menyerahkan mereka di dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Engkau sendirilah yang kiranya memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami di gereja Tuhan ini yang saat ini mungkin sedang pergumulan khusus. Mereka yang saat ini mungkin sedang bergumul karena konflik antara sesama anggota keluarga, mereka yang sedang berjuang keras dalam usaha pekerjaannya, dalam aktivitasnya, mereka yang sedang berproses untuk mendapatkan nafkah penghidupan yang lebih baik, mereka yang sedang berupaya mendapatkan pasangan hidup, mereka yang sedang berproses untuk menyiapkan rencana perkawinannya. Kiranya tangan Tuhan sendirilah
yang berkenan untuk menolong dan memberkati kehidupan mereka. Tangan Tuhanlah yang kiranya senantiasa hadir untuk mendampingi mereka sehingga mereka dapat melewati pergumulan itu. Kami juga berdoa ya Allah bagi setiap pelayan Tuhan di gerejamu ini, dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawab pelayanan yang boleh kami laksanakan, bila kami membaktikan dan mempersembahkan semua itu bagi kemuliaan Allah. Dan tolonglah kami terus-menerus agar dapat mampu mewujud nyatakan tugas panggilan pelayanan ini bagi kemuliaan Allah. Kami juga berdoa bagi saudara kami sebangsa dan setanah air di beragam tempat yang saat ini sedang menderita, lebih-lebih kaum perempuan di seluruh pelosok negeri ini yang saat ini menjadi korban dari berbagai macam bentuk ketidakadilan, termasuk juga mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Engkau sendirilah yang kiranya menolong, memberkati, dan mendampingi mereka. Dan tidak lupa kami juga berdoa bagi para pemimpin kami di negeri ini, agar kiranya dengan kuasa Roh yang Kudus, mereka betul-betul menjadi pemimpin yang berkeadilan. Dengan kuasa Tuhan, mereka betul-betul menjadikan Engkau sendiri akan menjadikan mereka sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang maju. Ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan doa syafaat ini ya Allah. Engkau Allah yang Maha Tahu tentu berkenan untuk menolong dan mendampingi kami, bahkan memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepadamu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini, kami juga hendak berdoa sebagaimana Yesus Kristus mengajarkannya bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.